Tuhan itu kan lebih dekat daripada soal ujian, itu yang bisa kita sentuhkan. Tahan Dani, Tuhan itu lebih dekat daripada soal ujian. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, kita biar lebih plural saja. Oke. Jadi kita di video kanal kali ini, sesi keberapa Mas ini? Ini adalah sesi terakhir. Sesi terakhir, sesi ketiga. Nah, sesi ketiga ini kanal berkolaborasi dengan KUSM Project, di mana kita akan membahas soal motivasi dan penataan mental ketika menjelang UTBK dan menghadapi ujian UTBK. Mental loh cuy, bukan soal cuy. Nah, kita kali ini kedatangan tamu spesial dari KUSM Project. Mau perkenalan? Oke, perkenalkan saya Rega dari anggota kanal juga sebelumnya, lalu lahir lagi KUSM Project. Ya. Jadi KUSM ini sebuah media baru yang mengisi konten video di YouTube, tapi masih agak buffering. Kinerja kita yang buffering. Sama konten visual tulisan aja di Instagram ya, mengenai pembahasan psikis, sosial, dan lingkungan. Mungkin itu aja. Kalau aku anak baca pasti jangan lupa. Oke, kita membahas tentang kenanganmu. Tentang apa ini? Tentang membangkitkan dan recall kesadaran. Oke. Gimana itu? Membangkitkan dan recall kesadaran. Oke. Terima kasih banyak. Kita minum dulu aja. Oke, cuy. Apa ini? Teh manis, enak sekali. Teh hangat. Kali ini teh hangat aja. Teh hangat. Oke, teh hangat. Apa tadi Mas persoalannya? Membangkitkan dan recall kesadaran. Membangkitkan dan recall kesadaran. Membangkitkan kesadaran. Gimana ya sebenarnya? Kesadaran itu kan tercipta dari sebuah peristiwa. Tercipta dari sebuah kondisi-kondisi yang kita alami, benturan-benturan hidup. Kalau recall kesadaran sebenarnya bisa dilalui lewat catatan. Telepon juga bisa. Dari catatan aja. Biasanya lewat catatan. Jadi apa yang telah kita tulis, peristiwa yang sudah kita catat makna-maknanya, itu bisa kita baca kembali. Oh, ternyata aku sudah pernah melalui sebuah konsep permasalahan yang seperti ini yang sama, tapi dengan permasalahan yang berbeda. Itu mungkin recall kesadaran dan membangkitkan mungkin seperti itu. Kira-kira kesadaran seperti apa yang bukan untuk teman-teman SMA untuk menghadapi UTBK kali ini? Yang jelas kesadaran untuk kenal kondisi atau situasi sekarang dulu mungkin beda di zaman kita saat kita transisi meninggalkan masa-masa SMA ya. Kesadaran penanaman itu dulu sih mungkin terhadap situasi. Terus yang kedua, tetap sadar sebagai siswa, karena biasanya kalau sudah lepas dari kelas 3 itu lupa, seolah-olah sudah nggak punya tanggungan. Itu otomatis menurutku. Apalagi melihat banyak kebebasan yang akan bisa diraih. Terlihatnya di situ. Berarti kesadaran yang semacam apa yang harus ditumbuhkan di sini? Tetap tahu diri sebagai siswa dulu, karena masih punya kewajiban belajar dan akan menghadapi UTBK. Terus kesadaran sebagai anak, karena fase ini kan mengharuskan kita banyak di rumah. Jadi kita melakukan apa ya? Peningkatan komunikasi dengan orang tua, dengan keluarga, intensitas harmonis dengan keluarga itu bisa digunakan. Nah, jadi bagaimana kita membangkitkan kesadaran ini? Gimana? Membangkitkan kesadaran. Biar kita lebih sadar saja kalau kita masih siswa. Tadi kan kalau kita sudah kelas 3 otomatis kita sudah meninggalkan kesadaran seperti itu. Bagaimana? Satu, kita ingat tanggung jawab. Kalau sebenarnya kita masih pengen kuliah tapi kita masih kita pengen kuliah tapi kita sudah lepas dari label siswa. Jadi itu dulu yang diingat dari sebuah tanggung jawab utama, sebuah tujuan jangka pendek mungkin ya, karena masuk kuliah. Itu kesadaran yang perlu ditanam. Oke, itu kesadaran yang perlu ditanam ya. Ngomong-ngomong soal perjuangan ya, apakah kita perlu juga mengingat kembali perjuangan bahwa kita itu udah 3 tahun loh belajar mati-matian, terus masih segitunya kita kehilangan kesadaran bahwa kita masih SMA dan membiarkan kesadaran kita nggak menghilang gitu aja. Apa kita perlu mengingatkan? Perlu. Itu berarti masuk ke apresiasi diri. Gitu ya. Jadi perjuangan kita selama SMA di mana kita senang belajar,
tugas, terus kenakalan kita, pacaran, tapi nggak pacaran selama ini. Pacaran Sama. Insya Allah. Oke gitu ya. Jadi itu tetap apresiasi diri selama perjalanan kita sebagai siswa di SMA. Seberapa penting sih apresiasi diri? Penting banget. Karena kalau kondisi transisi dan kita merasa tidak punya pegangan atau kita merasa kurang beruntung karena tidak diterima di jalur undangan, itu biasanya acap kali membuat mental kita down. Nah, itu peran apresiasi diri ada di situ. Jadi untuk menstimulus diri supaya nggak kacau-kacau amat. Oke. Nggak sampai masuk pergaulan yang tanda kutip agak keliru lah. Terus kita kembali ke pembahasan membuat harmoni di keluarga, komunikasi keluarga. Soalnya kadang itu banyak situasi di keluarga itu malah menjadikan kita down. Karena tekanan harus kuliah. Itu akan menjadi down. Itu gimana memperbaiki komunikasi seperti itu? Tergantung keluarga sebenarnya. Tapi kalau ada contoh kasus seperti itu, mendapat banyak tekanan dari keluarga, itu satu, kita minimal kita bisa menunjukkan kalau kita nggak malas. Berarti tetap ada aktivitas di rumah. Ya misal kayak mancing, bersih rumah, memberi makan ikan, terus kucing. Nah itu bisa. Jadi alangkah baiknya kalau kita itu mampu menunjukkan aktivitas di rumah. Itu merepresentasikan bagaimana kesanggupan atau kesiapan diri kita untuk menghadapi ujian ini. Jadi orang rumah bisa tahu gitu loh, bagaimana upaya kita untuk mengisi waktu-waktu nganggur di sela-sela. Menjilat orang tua itu juga termasuk. Menjilat orang tua. Karena orang tua sebenarnya nggak perlu dijilat ya. Selama pendekatan kita oke, pendekatan kita cantik, wajar, aku rasa itu akan datang dengan sendirinya. Oke. Terus untuk teman-teman SMA sekarang yang lebih harus dititik beratkan fokusnya itu gimana? Teman-teman SMA ini mungkin merelakan dulu ya sebuah kondisi di mana dia harus survive di rumah, karena ini kan upaya juga dalam memutus rantai penularan COVID-19. Itu wajib kita terima dulu, karena kalau kita masih kurang bisa menerima itu, biasanya pikiran kita gusar atau resah, pengen metu, pengen ngopi terus, pengen nongkrong, pengen liburan, pengen camping, banyak pengen nih sebenarnya. Nah itu kita pandai-pandai mencari hiburan di rumah, itu satu. Karena setelah kita menerima kondisi, otomatis diri kita nyaman untuk melakukan belajar, untuk menganalisis kira-kira problem apa yang sedang kita hadapi, lalu step apa yang akan kita jalankan. Jadi fokusnya itu harus di kenyamanan diri sendiri. Nah ini ada masalah juga di masa pandemi ini. Kita akan semakin sering menggunakan gawai kita, gadget kita. Itu akan menjadi distorsi sosial secara tidak langsung. Banyak berita-berita atau hal-hal yang tidak ingin kita lihat terlihat karena waktu kita terbuang habis di gawai. Itu gimana menyikapinya? Sambil minum pelan-pelan nggak apa-apa ya? Apa-apa banget. Kita santai. Gadget itu memiliki dua sifat. Satu manfaat, yang kedua mudorot. Ya bolehlah dibilang mudorot. Kok kesannya gimana ya? Ini ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, kalau yang contoh kasus ini sebagai kekurangan, berarti kita mesti selektif dari diri sendiri. Kita mulai sebenarnya mendukung kok Mas, dimana kita sudah nggak dapat akses pertemanan, maksudnya sudah terbatasi akses wifi. Mungkin kalau yang di rumahnya nggak ada wifi, itu sebenarnya terbatasi juga, membantu kita untuk selektif terhadap konten-konten yang akan kita konsumsi. Nah itu sudah bagaimana mengaktifkan, mengeliminasi mengeliminasi berita-berita yang terserap di media sosial kita. Bagaimana? Soalnya kan gini, efeknya atau harus dieliminasi. Kadang ada orang kalau melihat berita atau melihat status teman yang dia belajar, ada dua kemungkinan, semakin down atau terpacu. Nah kalau yang semakin down kan susah juga. Gimana? Berarti musuhnya sebenarnya tetap dari diri sendiri. Tetap musuhnya. Bagaimana seberapa sih kita mengenal diri kita?
bagaimana kemampuan kita kok sampai kita membandingkan diri kita dengan status yang kita lihat di gadget. Sebenarnya kan mesti kenal itu. Cuman untuk menghindari itu, aku rasa mungkin bisa kita kasih alternatif di mana jam-jam tertentu kita belajar, jam-jam tertentu kita main gadget di sosmed, katakanlah Instagram yang kurang ada komunikasinya, informasi. Jadi posisi media sosial pada saat seperti ini apa posisinya? Tetap baik dan benar bukan menurut ya. Tergantung kita sendiri memanfaatkan atau menunggangi gadget ini sendiri. Iya benar. Oke, seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman. Jangan terlalu menggilai deh. Iya nggak sih? Kalau dirimu gimana sama gadget? Kalau aku sih yes. Enggak sih. Oke. Enggak sih berapa. Dulu emang ya, tapi sekarang mungkin baca buku aku. Oh iya. Berarti sejak pandemi ini suka baca buku dan mancing. Aktivitas mancing meningkat ya Mas? Meningkat. Skill memancing, eksperimen memancing, luar biasa. Itu buat teman-teman kalau lagi gabut belajar, mungkin lagi jenuh pikirannya, bisa dibuat mancing kok ya. Kan penting juga kan? Penting, refreshing itu penting di sela-sela waktu yang suka menekan, kondisi yang suka membuat kita merasa kayak depresi gampang untuk putus asa, itu refreshing penting. Tapi ingat lagi dengan jangkauan kita seberapa diri kita aman dan mengamankan diri kita, keluarga dan orang-orang sekitar gitu. Oke. Oh iya, tadi itu ada pertanyaan dari sebenarnya. Pertanyaan dari netizen. Namanya Sopo. Netizen siapa ya? Oh ya, BHST_. Jadi gini, bagaimana Kak? Gitu. Kok bagaimana Kak? Iya, bagaimana Kak kalau menghadapi komunikasi orang tua yang selalu menjatuhkan, selalu meremehkan kemampuan anaknya, itu gimana mengatasinya? Seperti itu katanya. Orang tua mau bicara seperti itu kan sebenarnya ada latar belakangnya. Kenapa ke orang tua itu arahnya diambil view kok seolah-olah menjatuhkan gitu ya. Sebenarnya kan ada latar belakangnya. Entah itu, mohon maaf ini, entah itu dari faktor ekonomi atau finansial, entah itu faktor memang orientasi anaknya ingin ditujukan untuk bekerja. Menurut itu dulu yang perlu kita tahu. Harus berarti latar belakangnya. Latar belakang alasan tadi loh. Orientasi orang tua ini mengarahkan si anak mana. Nah, setelah kita tahu, mungkin kita bisa runding. Kalau bisa sih runding dari anak sama orang tuanya sendiri, dari kedua pihak itu yang terlibat langsung. Oh gitu ya, cara memperbaiki. Tetap Pak. Jangan lupa juga, ya mungkin bantu orang tua sedikit. Menjilat. Seperti tadi melihatkan aktivitas kita, mungkin itu bagus juga sih. Lantas bagaimana kalau si anak ini nggak punya keberanian untuk memulai komunikasi dengan orang tua? Keberanian memang ada ya contohnya seperti itu ya? Iya ada banyak kayaknya. Coba ya. Mungkin bukan keberanian ya Mas, tapi canggung. Nah, karena memang jarang juga mungkin ketika SMA kos, jadi intensitas komunikasi dengan orang tua ini jarang juga, jadi mungkin canggung sebenarnya untuk ngobrol serius gitu kan. Jarang terjadi dan jarang ada kesempatan yang tercipta. Terus bagaimana? Itu perlu dimulai. Tapi satu, perlu dimulai dari niat dulu ya. Satu. Sabar ini sih. Yang kedua, tetap punya bekal keberanian itu harus didongkrak atau harus ada stimulus. Karena kalau si anak ini atau teman-teman SMA ini punya goals untuk mendekatkan cita-citanya, misalnya katakanlah Pak aku itu pengen kuliah gitu. Ya itu kan goals yang pengen kita capai, ya itu kita perjuangkan. Jadi dari situ stimulus kita tercipta. Atau bisa juga sebenarnya lewat perantara ya. Seperti perantara, kalau yang punya kakak atau yang punya keluarga yang dekat dengan orang tua kita, bisa lah curhat ke keluarga-keluarga terdekat kalau kita. Memang dirasa canggung banget. Untuk membantu membuka ruang obrolan dengan orang tua. Tapi tetap alangkah baiknya kita harus berinteraksi secara langsung. Itu lebih baik. Karena kalau human touch itu dapat, menurutku di situ atmosfer itu bisa cair. Di situ. Oke. Jadi seperti itu ya, BST_. Jika kamu mengalami hal semacam itu, mulailah dengan niat, oke? Mulailah dengan janji.
Itu penting. Tapi kenapa ya niat kok selalu dijadikan nomor 1 ya? Kayaknya Penting nggak kira-kira? penting banget. Oh penting banget. Oke, menurut Pak? Iya boleh. Jadi kalau menurut kenapa niat kok? Lo? Nyok. Kenapa kok niat kita harus jam 1? Dimulai dari niat itu, kebulatan tekad sudah terjadi juga. Aku kira itu. Kebulatan tekadku dimulai dari niat. Makanya niat itu penting. Untuk apa ya? Untuk mempertahankan kebulatan tekad. Berarti dari step 1 pun kalau kita sudah menata niat dengan baik, itu kan sudah menjadi stimulus diri kita. Aslinya. Mudahnya kan seperti itu. Tapi bagaimana kalau menghadapi orang tua yang kolot? Sebenarnya aku bukan contoh orang yang baik ya untuk menghadapi orang tua itu. Karena aku sendiri dianggap gagal ya gagal, dianggap kurang berjuang ya kurang berjuang. Tapi patut diapresiasi. Kenapa? Karena meskipun dianggap seperti itu, dia masih bisa survive. Amin. Insya Allah. Oke, gimana kalau menghadapi orang tua yang kolot? Apa kabur dari rumah? Jangan sih, jangan. Kabur dari rumah, kalau sakit, siapa juga yang tahu. Biaya juga kebanyakan atau mayoritas masih dari orang tua kalau lepas SMA. Ya, jangan pernah menjadikan kabur dari rumah menjadi solusi. Tetap mendekatan dengan cinta sih sama orang tua. Karena mau nggak mau, bagaimanapun yang perlu kita jalin dengan baik ya keluarga. Tempat pulang ya keluarga. Oke, karena dia sebagai support systemnya kita ya. Sebenarnya gitu. Sebenarnya gitu. Tapi kan banyak sekarang peran orang tua yang agak sedikit bergeser atau kurang mengenal perannya. Oke. Kita lanjut ya obrolan kita mengenai menuju UTBK dan melampauinya. Pas lagi ya. Jadi gini cuy, kalau Anda mengibaratkan apa cuy? Enggak. Kalau Anda ibaratkan kelas 3 SMA menghadapi UTBK, Hamin 7 hari ngapain aja? Nyantai. Tetap makan, minum, napas, tidur. Tetap beraktivitas santai aja. Berarti kalau Hamin 7 sudah mulai terlihat jelas nih kondisinya kan seperti apa. Biasanya kan sudah mulai terhantui juga. Maaf, tak potong. Soalnya biasanya di Hamin 7 itu kita teman-teman SMA itu sudah mulai khawatir, ketakutan, dan itu akan malah menggambar perjuangan belajar selama bulan-bulan yang kemarin itu sia-sia ya. Bagaimana untuk menghadapi Hamin 7? Hamin 7 mungkin intensitas belajar, terus jadwal-jadwal mulai ditata ulang. Karena nggak mungkin sebenarnya kalau kita sudah buat jadwal rutin, nggak mungkin kita itu lantas tertib dan baik dan terus berkembang. Pasti ada melesetnya, pasti ada keluarnya dari jadwal-jadwal kita. Itu mulai ditata ulang. Intinya tetap refleksi, perlu refleksi. Saya tetap fokus belajar. Tetap fokus belajar, terus kasih batasan yang mungkin lebih ketat lagi terhadap lingkungan, komunikasi dengan yang sebenarnya bisa kita kurangi. Ada kan kalau mungkin yang dulu aktif di komunitas atau organisasi itu mungkin bisa sedikit dikurangi, nggak terlalu ikut campur karena ada hal yang lebih prioritas yang harus teman-teman SMA kelas 3 kerjakan kalau sudah itu. Jadi skala prioritas itu diperjelas lagi di Hamin 7-nya ya? Di Hamin 7. Tapi kira-kira kalau fokus belajar, cari tempat belajar yang nyaman itu penting apa enggak? Penting banget. Ya. Seperti baca buku dong sebenarnya. Bisa nggak baca buku di lapangan atau daluran? Sangat susah sih. Susah, bisa tapi susah. Poinnya mungkin ya kita dapat nggak seintens ketika kita baca buku di kamar. Di tempat yang nyaman aja. Apalagi 11 menit. Membayangkannya Tapi kalau kita fokus belajar, bagaimana untuk mencari porsi yang tepat, belajar seberapa, refreshing seberapa. Di Hamin 7 ini tergantung kondisi diri dari teman-teman kelas 3 sendiri sebenarnya. Seberapa gampang stresnya teman-teman. Ya, karena porsi setiap orang kan beda-beda kan. Terutama muatan mentalnya juga beda-beda. Seberapa mudah stresnya teman-teman, seberapa gampangnya mereka mencari hiburan atau menghibur diri. Ya, itu sifatnya relatif.
tapi mungkin bisa diimbangi dengan baik. Jadi tetap observasi itu. Ini ada pertanyaan 9 tadi, terlintas. Jadi gini, ini ada kasus yang menarik. Jadi dia itu hamil 7. Tapi ada ya kasus yang menarik? Ada kan? Oke. Aku baru tahu ini. Oke. Jadi ini pas hamil 7 si anak ini, si anak ini kan pacaran udah lama. Dia hamil 7 putus cuy. Kolek dia. Kolek kayak kita. Karena putus jalan sama aku sama. Kolek gimana? Kolek itu situasinya crowded itu apa? Crowded itu kacau. Oke. Bola balik. Kacau. Kolek itu saya mau jadi. oke. Isi bolur. Sorry. Terima kasih tim layar. Jadi kan singkatan deh. Jadi ini hamil 7 dia putus sama pacarnya. Dia kacau si anak ini. Bagaimana dia itu bisa mengembalikan lagi? Gak bisa dibilang gitu. Patah hati itu sangat mempengaruhi segmentasi kehidupan kita. Apa lagi belajar? Segmentasi ya. Segmentasi. Sabar. Netizen. Aku tahu itu masalah aku tahu. Tapi aku enggak sama dia. Oke. Kalau urusan patah hati sebenarnya agak susah menjelaskan, tapi mungkin teman-teman sering cerita ke aku, jadi aku dapat pengalaman juga dari teman-teman. Ya, aku tahu maksudmu. Soalnya kayaknya pendengar kita ada. Semoga nanti nggak terjadi sama teman-teman. Oh, terima kasih Mas atas bilasnya. Terima kasih air putihnya ya. Pinjam saya sekarang. Oke, kembali lagi ke topik saat putus patah hati. Hamil 7 putus, hamil 7 anjing banget asu. Seminggu. Iya, seminggu. Menurutku ketika sama-sama berjuang atau di dalam fase yang sama, katakanlah sama-sama kelas 3 dan sama-sama lagi ngejar UTBK, boleh disiasati. Jadi ini kita tarik ke belakang dulu ya. Oke. Jadi boleh disiasati ketika fase-fase ini di mana intensitas komunikasi dengan pacar terus ketemu itu disiasati dengan baik. Oke. Jadi ketika hamil 7 kita udah terbiasa tanpa dia. Harus disimulasikan putusnya terlebih dahulu. Simulasi sebenarnya terlalu dosa ya kalau tapi manajemen itu loh Mas, maksudnya yang harus bisa sebenarnya bisa kita tata sebelum sampai hamil 7 gitu. Tapi kalau kita sudah sorry ya, sebenarnya toksik juga nggak sih kalau hamil 7 putus itu? Banget anjing. Ngalami nggak? Kalau sudah hamil 7 putus, satu, tetap kembalikan pikiran kita ke tujuan kita yang lebih prioritas. Karena mungkin setelah kamu diterima di jurusan yang bisa kamu raih, syukur-syukur kalau di univ yang bisa kamu impikan, mungkin pacarmu juga akan kembali lagi. Bener. Jadi itu juga menjadi kesempatan di mana menjadi kesempatan di mana diri kita itu menjadi terpacu semangat lagi untuk menunjukkan anjing awas. Tadi sapro karena mungkin gitu. Oke, udah. Tetap kembali ke prioritas pikiran mana yang lebih pantas atau lebih relevan untuk kita kejar. Ini jangan lupa, penting banget, sumpah. Syukur-syukur kalau ada temen curhat, atau ya, syukur-syukur kalau ada selingan. Maksudnya selingan itu ketika putus itu sudah ada yang membackup. Yo, bisa dari cewek lain. Oh, ini ya. Bisa cowok lain, bisa ke orang tua, bisa ke spiritual. Maksudnya ya mungkin Tuhan menjadikanku putus, katakan aku ya. Alhamdulillah. Tuhan menjadikanku putus ketika hamil 7. Mungkin Tuhan sayang akan perjuanganku belajar itu supaya aku bisa lebih fokus. Jadi kita mesti pandai-pandai menilai aja sih. Dan juga kalau ada masalah seperti itu, kalau punya masalah seperti itu jangan sungkan-sungkan curhat di KWSM Project, oke? Oke, bisa dari Nah. Ada lagi apa? Udah. Cukup aja alternatifnya. Kok merembet ke pacar ya? Tapi penting sih, penting. Karena sangat mengganggu mood. Sangat mengganggu mood. Pernah sih ngopi aja loh.
ada temanku yang lagi bertengkar sama pacarnya jalan-jalan yang merinang ke Surabaya itu agak gimana gitu orang padahal itu ngopi aja apalagi persiapan SBM perlu banget terus tadi Hamin uji ya terus Hamin beberapa jam persiapan ujian ini ya tujuannya aku ya sumpah aku ini udah belajar matematian Hamin beberapa jam sekarang Hamin beberapa jam itu kan beda situasinya melihat teman peserta yang lain udah matang-matang mukanya matang biru-biru boleh maksudnya mukanya itu udah serius ya kan tiba-tiba aku langsung down nah itu gimana untuk beberapa jam membangkitkan kembali tapi TBK biasanya tetap ya bisa kita ambil di luar kota tetap apa di kota masing-masing di luar kota kayak tetap pembagian ya ada beberapa kota-kota lain tapi mungkin cari tempat nyaman kalau kita nginep di rumah keluarga atau kita ditemani orang tua nginep di penginapan gitu ya tetap cari tempat nyaman di mana dirimu bisa relaksasi bisa tenang menurutku ada fase atau ada beberapa jam kita nggak perlu lagi pusing banget untuk mikirin materi-materi apa yang sudah kita pelajari maksudku kita perlu mengendap dulu bukan lantas ini untuk melupakan tapi perlu mengendap dulu karena semakin besar atau semakin dekat dengan situasi ujian mau menghadapi ujian biasanya tekanannya sudah semakin besar jadi perlu mengendap dulu paling nggak yang bisa memang merasakan situasi dan kondisinya nah, jadi tetap nikmati aja tempat yang ada gitu ya soalnya apalagi cewek ya mudian sangat mut-mutan oke mudian mut-mutan kok harus kau yang cocok kayaknya bu kan mudi ya iya tadi aku mesum harus seperti itu ya merasakan situasi sekitar tapi kadang kalau kita UTBK kadang toksik banget nggak malah membuat kita semakin refresh tapi malah menjadi toksik kok sudah rapi kita kok malah ngomong katanya itu pentingnya kenapa kita perlu relaksasi mencari tempat nyaman dan apa ya kondusif aja untuk diri kita tenang dulu dan juga biar terhindar dari teman-teman yang benar bukan benar ya kalau sudah ambil beberapa jam ya mungkin resek aja ketularan gopo apa gopo lah pokoknya gopo kesal panik ketularan panik terima kasih ketularan panik nah itu perlu kita hindari terus ada lagi stimulus yang sebenarnya remeh tapi mengganggu juga apa pakai pakaian yang benar-benar nyaman kan ada dress code-nya ya apa aku lupa kayak pasti itu pokoknya ya kan ada dress code-nya itu pakai pakaian yang benar-benar nyaman terus persiapkan alat tulis mungkin bisa dicek lagi jadi lebih fokus ke diri sendiri aja mematangkan apa yang perlu jadi nggak perlu capek-capek untuk memperhatikan teman-teman yang lain biarkan mereka juga punya perjuangannya sendiri dirimu juga harus fokus sama apa yang sudah kamu bawa percaya diri gitu ya posisi harus percaya diri karena apresiasi jadi lagi tapi percaya diri jadi kalian harus confident dulu seperti apa penampilan kalian atau seperti apa hal yang pernah kalian berjuang kalian harus percaya diri nah jadi kalau pas pelaksanaan kadang-kadang kita sering ngeblank dulu ya lihat soal wajib soal kok ini gak harus tak pelajari nah itu untuk mensiasati agar tenang aja sih ya. Soalnya pengalamanku ikut ujian pernah ujian nasional ujian nasional aku blank ini ngeliat soal asam apa sebenarnya yang dirasakan kalau blank takut aja kita nggak bisa mengerjakan misalnya dan takut kalau nanti hasilnya mengecewakan bayangin belum tak garap yang aku takut karena itu gimana misalnya ketika sudah mulai duduk menghadapi soal yang perlu kita persiapkan kita
persiapkan alat-alat tulis, kita persiapkan semua dengan baik, terus berdoa. Doa itu menjadi stimulus yang sangat penting ketika kita sudah menghadapi suatu hal yang sudah di depan kita. Kita nggak bisa cari hiburan lagi, nggak mungkin kita buka YouTube kata pujian, video-video lucu, TikTok gitu. Nggak mungkin. Jadi pendekatan sebenarnya yang nggak terlihat atau Tuhan kan lebih dekat daripada soal ujian. Itu yang bisa kita sentuh. Tahan Dani, Tuhan itu lebih dekat daripada soal ujian. Kadang iya, kadang diremehkan di berdoa itu. Lupa. Ya karena ketakutan itu lebih mudah menghantui daripada ketenangan. Itu ya, berarti itu yang harus kita lakukan pada saat menghadapi ujian. Oh, ya menghadapi soal-soal. Lantas bagaimana kalau lihat kiri kanan? Lihat kiri kanan itu udah full, waktu masih separuh. Jangan-jangan nyawur. Sebelah kita jangan-jangan nyawur. Kadang kita perlu. Perlu positive thinking sebenarnya itu bisa dikatakan positive thinking nggak ya? Ya kayak percaya diri, membangun kepercayaan diri. Jadi soal-soal yang mudah bisa kita coba dulu, bisa kita baca-baca dulu, daripada kita tolak-tolak menurut dia. Sama-sama nggak bisa, udah nggak ada kesempatan buat nyontoh, apalagi gitu yang dicari ya sebenarnya. Ya mungkin kalau biar mata nggak kaku aja, biar nggak sepaneng banget. Ya mungkin refreshing melihat itu bisa ya, tapi sekedarnya aja ya. Tapi kalau nurutin dari dalam diri biasanya kepo, temanku kok. Nah itu menurutku perlu ditahan. Perlu ditahan. Disitulah batas dimana kita bisa tenang saat menghadapi ujian. Terima kasih. Ini tadi ada pertanyaan lagi dari netizen, dari Ferry Kapi. Nah, jadi kan ini menuju TBK, menuju SBMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, masuk kuliah. Dia tanya, sebenarnya kuliah ini apa sih? Sebenarnya kuliah nggak tahu latar belakang Mas Ferry Kapi ini sebenarnya mau masuk kuliah, apa sudah kuliah tapi nggak nemu juga. Jadi terima kasih atas pertanyaannya, semoga ini membantu teman-teman semua termasuk diri saya. Amin. Iya cuy, penting. Kalau menurut ya, kuliah itu untuk apa? Bukan apa. Untuk apa? Menunda masa pengangguran. Itu penting. Itu suatu alasan yang sebenarnya nggak bisa dihindari juga, tapi mungkin kebanyakan orang nggak sadar menunda masa pengangguran. Terus kalau orang umum biasanya cari ilmu, meskipun itu dalam skala kampus dan itu ilmunya fakultatif. Tiga, menyenangkan orang tua itu pasti. Sama siapa tahu kalau setelah lulus kalian cari kerja lebih mudah. Itu pun sifatnya masih siapa tahu gitu, belum pasti juga. Gitu ya. Ada empat aspek. Cari jodoh. Oh iya, apa lagi? Terima kasih netizen. Cari jodoh. Penting cari jodoh. Jadi berarti ada 5 lagi. Menunda masa pengangguran, cari ilmu, membanggakan keluarga, batu loncatan untuk pekerjaan, cari jodoh. Ini ada di randomku ya. Ini ada yang namanya memicu semangat. Nah ini ada kasus lagi cuy. Sorry panjang nih, tapi ini penting. Jadi gini, ada si anak kelasnya SMA ini sudah sangat semangat sejak awal untuk kuliah, tapi dia belum tahu kondisi keluarganya, belum tahu kondisi. Boleh beri dulu nggak? Oke. Jadi dasar. Dia belum tahu kondisi keluarganya. Tiba-tiba di kelas 3 SMA dia mengetahui bahwa tidak mungkin ini dilanjutin. Itu gimana untuk mengunci semangat? Berarti posisinya sudah dapat kuliah apa belum? Belum. Dia berjuang SBMPTN. Kalau tadi di sesi berapa? Yang 2 ya.
pemilihan universitas jurusan itu kan ada yang namanya KIP kuliah, itu juga bisa diakses. Kalau soal finansial, faktornya apa mas? Finansial ya? Finansial, kayak banyak yang finansial. Itu salah satunya. Terus beasiswa masih ada nggak sih? Ada. Beasiswa juga bisa. Jadi apalagi kalau negeri ada nggak mas? Kuliah malam, kuliah untuk kerja nggak ada. Mungkin kalau teman-teman yang nanti akhirnya di swasta mungkin bisa ambil kuliah malam, siangnya untuk kerja. Banyak juga. Banyak cara ya. Banyak cara. Pokoknya tetap orientasi semangat kuliah harus benar. Semangat kuliah harus ada, sama restoran mulai di sini. Oke. Ini mungkin harapan untuk teman-teman ini mencapai tujuan masuk universitas. Harapan untuk teman-teman kelas 3, jangan lupa minum biar relax. Terus tetap kenal situasi dan kondisi saat pandemi, tetap jaga diri, maksimalkan diri di rumah. Terus apa ya, banyak belajar, apalagi UTBK tanggal berapa? Pendaftarannya kalau nggak salah ya, tanggal 2 sampai tanggal 20. Untuk ujiannya bulan 7? Tanggal 12 ya, bulan Juli. Juli. Ya, mendekati ya. Sebenarnya 1 bulan insya Allah waktunya cukup belajar, jadi lebih maksimalin lagi. Komunikasi sama keluarga ditingkatkan, jangan lupa ibadah atau spiritual juga Tetap ya. refreshing. Penting. Aku boleh pesan? Boleh, silakan mas. Kalau ingin pesan silakan, nggak apa-apa. Kopi 2. Pakai sambal nggak? Sama. Ini pesan pribadi ya. Untuk teman-teman SMA kelas 3 yang mau menghadapi UTBK, belajar dengan giat. Kalau butuh teman curhat bisa ke DM Perpus Jalanan Kanal, bisa ke Kursin Project juga bisa. Bisa kalian pantau Instagram ya. Kalau juga mau ada kasus lagi bisa dicantumkan di kolom komentar, nanti kalau ada kesempatan menjawab kita akan jawab. Benar banget. Subscribe juga. Subscribe. Oh ya, katanya disuruh subscribe ya. Jangan lupa Subscribe, comment, and likes. Oke. Share ke teman-teman yang membutuhkan. Oh iya. Ini penting. Promosi ya ini. Ini kita promosi ya, boleh. Jadi video kita kali ini nggak ada yang negatif. Jadi tolong disebarluaskan agar positive vibes kita tularkan ke masyarakat, kita tularkan ke teman-teman SMA kita, biar sama-sama merasakan perjuangan. Oke, Instagram gua bisa mau didolain dulu. Deskripsi pokoknya. Oke, sampai jumpa di video nanti. Ya. Udah gitu aja.